makam tanda itu dipercayai zaman Jepang ada hiburan di situ yang diadakan oleh mereka. Ya mungkin entah karena ada perselisihan atau apa itu, pada akhirnya dibunuh. Mungkin terlalu cantik buat rebutan mungkin. Memang masyarakat sendiri datang ke tempat itu dengan niat atau tujuan yang macam-macam lah, yang sesuai kepercayaan mereka. Kadang memang ada yang lewat situ, ada penampakan atau ada suara seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya berada di pantai selatan, tepatnya di Kabupaten Malang. Dan di sini kita akan coba menelusuri sebuah punden yang dipercaya oleh masyarakat merupakan makam sinden ya. Ini cukup unik. Lokasinya terletak tidak jauh dari ini aliran sungai ya, yang menghantarkan aliran sungai ke laut ya, yang dinamakan hilir ya. Nah, penghubung antara sungai dan laut. Jadi ini ujungnya teman-teman. Dan kita akan menelusuri makam sinden yang berjarak tidak jauh dari laut pantai selatan yang terletak di Kabupaten Malang ini. Nah, kita akan coba mencari teman-teman seperti apa dan di sebelah mana makam sinden ini ya. Dan ini kan begitu unik ya teman-teman lokasinya, karena apa? Terletak di pinggir laut, yang bisa jadi saat air laut pasang ya, atau agak ekstrim ya, terjadi pasang yang cukup ekstrim, itu bisa teraliri gitu loh, tergenang. Yang unik lagi, di sebuah hutan seperti ini ada rumah. Lokasinya di situ ya teman-teman. Kita coba saja lihat seperti apa. Nah, kita menuju ke sini teman-teman. Itu ada anjing yang menggonggong terus teman-teman. Tapi tidak apa-apa, kita tidak mengganggu ya. Insya Allah dia juga tidak terganggu. Nah, ini ada rumah teman-teman yang mencil sekali. Orangnya mungkin masih berkebun kayak gitu. Dan ini kita cari terus di sebelah mana, kita juga bingung ini. Apa yang sebelah sana ya, ke sana ya. Coba kita balik lagi.
Konon itu di bawah pohon-pohon pisang, teman-teman. Kita juga harus teliti ya mencari. Dan ini kan makam tanda atau makam sinden ini kok letaknya itu unik sekali, terpencil ya, dan kok bisa dimakamkan di sini. Nah, kita juga bersama teman kita Pungkotan Pring yang mencari keberadaan makam sinden tersebut. Itu kita, oh ini Kang, ini Kang, itu di sini, lewat sini. Kita bersama polisi Nusantara. Nah, Yang kadang syuting-syutingan nih. Anjingnya itu menggonggong terus. Nggak apa-apa Kang ya, tapi Kang ya. Nah, ini unik sekali terkait adanya makam ini ya, yang mana lokasinya itu berada di bawah pohon pisang. Nah, ini ya teman-teman, yang berkembang di masyarakat bahwa sosok sinden yang sangat cantik yang Nah, ini. disukai banyak orang pada waktu itu. ini makam sinden yang konon meninggalnya sendiri itu berada di sini ya teman-teman. Nah, mungkin menurut cerita warga atau yang sudah berkembang berpuluh-puluh tahun, ini diduga sinden ini hidup di masa penjajahan Belanda atau bisa juga Jepang. Sepertinya kalau melihat kesadisan penjajah itu lebih ke arah Jepang ya, mungkin mau direnggut mahkotanya yang mana beliau tetap mempertahankan. Ini sungguh luar biasa, dimana beliau tetap mempertahankan harga dirinya, dan hingga penjajah Belanda itu tega membunuh beliau. Namanya itu Srimiatun, teman-teman. Nah, ini kan betul-betul cukup unik, teman-teman. Dan konon di lokasi ini diadakan seperti tayuban gitu loh. Mulanya itu seperti itu karena kecantikan beliau yang akhirnya untuk rebutan begitu, teman-teman. Sungguh serem banget ini. Yang aneh itu lokasinya itu tidak jauh dari laut gitu loh, dan sangat terpencil ini. Katanya ada makam begitu yang sendirian ya Pak, makam itu Pak. Pertengahannya dengan makam apa Pak? Makam tanda itu masuk desa Srikonco, masih masuk desa Srikonco, masih di baratnya Sungai Aligoro, Wonogoro. Nah, itu menurut informasi yang berkembang dari masyarakat, makam tanda itu dipercayai waktu zaman Jepang ada hiburan di situ yang diadakan oleh mereka. Ya mungkin entah karena ada perselisihan atau apa itu, pada akhirnya dibunuh atau terbunuh makam di situ dan dimakamkan di situ. Tepatnya kalau di hutannya di hutan peta 97. Untuk mitos yang berkembang di masyarakat ya banyak sih. Memang masyarakat sendiri datang ke tempat itu dengan niat atau tujuan yang macam-macam lah, yang sesuai kepercayaan mereka. Terus ada cerita tertentu nggak, mungkin berkaitan dengan penampakan ataupun
ada sisi kejanggalan begitu di sekitar tempat itu, Pak? Kalau dari sisi kejanggalan ataupun penampakan, kadang masing-masing orang kan beda, Mas ya. Masing-masing orang beda. Kadang memang ada yang lewat situ ada penampakan atau ada suara seperti apa. Kadang ya ada yang juga tidak ada apa-apa, tuh kan tergantung masing-masing orangnya. Pak, dinamakan makam tanda kan awalnya memang beliau adalah seorang penanda atau sinden gitu, Pak. Meninggalnya itu karena apa? Kalau pastinya kurang tahu pasti, Mas ya. Kalau dari informasi yang berkembang sih dibunuh gitu. Dibunuh mungkin ya dari Jepang itu sendiri mungkin. Karena apa? Kenapa? Kan pasti ada sebabnya. Mungkin tanda itu terlalu cantik mungkin, Mas ya. Mungkin terlalu cantik buat rebutan mungkin. Seperti Jepang itu. mungkin karena memang beliaunya itu seorang pribumi, tidak mau dengan orang penjajah, itu mungkin pada waktu itu, Pak. Ya bisa jadi seperti itu, dan ya mungkin punya prinsip atau mempertahankan harga diri yang seperti apa, kita nggak tahu, Mas. Gitu. Dan Jepangnya nggak itu apa namanya istilahnya itu ngamuk ya, begitu, Pak ya. Iya, mungkin seperti itu. Dan mungkin Jepangnya udah nggak bisa ditanyai kenapa dibunuh atau seperti apa. Ini terletak di desa apa, Pak? Desa Srigonco, masuk desa Srigonco, ya. Kecamatan Bantur. Nah, ini jarak dari lokasi jalan utama ke makam tanda ini berapa? Kalau dari lintas, Ya. dari jalan lintas selatan ini Itu lebihan, kurang lebih 2 kilo, 2 kilo ya. kurang lebih. Ini kan di lokasi itu kan ada sebuah kayak muara gitu, Pak. Iya. Ya, itu Iya. apa? Namanya apa, Pak? Sungai Wonogoro. Sungai Wonogoro. Iya. Nah, Itu sungai besar yang dari arah utara, dari kota Bantur, lepasnya ke situ, ke lepas ke pantai. situ. Iya. Oke. Terus mitos yang beredar di sungainya itu apa? Selain makam tanda ya? Kalau dari sungainya sendiri, yang namanya sungai, apalagi di dalam hutan, Mas, ya banyak hal lah, banyak hal yang mungkin dengan kayak tadi penampakan atau apa, atau ya namanya informasi bisa benar bisa enggak, seperti itu. Karena mungkin setiap orang beda-beda. Iya. Penyampaiannya juga mungkin Iya. lagi. Ampun, Pak, terima Jadi kasih. matur nuwun, Pak. Iya. Ini sinten, Pak, namanya? Saya luluh analisa. Kebetulan saya dari Perhutani di RPH Sumber Manjing Kulon, BKPH Sungguruh, KPH Malang, Jawa Timur. Matur nuwun, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Luluh ya. Iya. Nah, teman-teman, ini kan ada yang unik. Ini di bagian apa ya? Posisi, mohon maaf, kepala ya. Kepalanya itu ini ada lubangan, teman-teman. Ini mungkin hewan apa yang melubangi. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Serem banget. Lokasinya di sini. Di sebuah tempat yang terpencil di ujung paling ujung dari Kabupaten Malang ya. Jadi konon ceritanya itu dibunuh oleh penjajah Belanda. Dan ini teman kita itu ada yang panik kena gonggongan anjing ya. Padahal kalau kita tidak mengganggu saja nggak apa-apa, nggak mungkin dikejar. Jadi ini makam sinden yang sangat familiar dan mempunyai kisah tragis. Ini ada namanya, Kang. Kita lihat di sini, dari sini ada namanya ini. Ada namanya, kan? Uh-uh. Setelah kita teman-teman kita coba untuk
mereview ataupun melihat lebih detail lagi ya. Nah, di sini ada namanya. Ya, ini Namanya itu tanda Sri Nyatun. Ya Nah, Allah, semoga beliau amin, ya, amin, semoga diampuni segala dosanya Ya. dan ditempatkan di sisi Allah amin, dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. amin ya Allah. Ini cerita ini meskipun tragis ya, Mm, mm, mm. tetapi ada sisi pelajaran yang Iya. dipetik dari sini Iya, bahwa kehormatan itu sangat harus dijaga, benar-benar dijaga. Iya. Untuk mempertahankan kehormatannya, tanda Sri Myatun ini rela begitu ya, mengorbankan dirinya begitu, asal kehormatannya tidak direnggut Iya. oleh para penjajah, teman-teman. Iya. Apalagi yang mau merenggut itu penjajah. Apalagi Mungkin yang mau merenggut penjajah. dia itu mangkel gitu ya. Iya. Wis lebih baik aku dibunuh aja lah daripada Betul. mungkin Seperti seperti itu. halnya di film itu Mm, kan, mm, mm, mm. kan memang ada itu. Iya. Jadi ya kita harus bangga juga terhadap tanda Sri Myatun ini. Iya. Ini juga menjadi apa ya istilahnya itu, sebagai contoh Iya, juga sebagai bahwa contoh. seorang perempuan itu tidak boleh lemah, ya, harus bisa mempertahankan harga dirinya. Iya, meskipun nyawa taruhannya ya. Meskipun nyawa taruhannya, harga diri ya. Oke, di sini teman-teman. Jadi seperti halnya yang saya ceritakan tadi bahwa cerita ini sudah pernah diangkat di channel RCL 5 ya. Oh, pernah diangkat di channel RCL 5. Dan kita saat ini membuktikan tentang keberadaan makam tanda ini. Tanda Sri Myatun. Yang memang benar-benar ada. Nyata adanya. Nyata adanya. Bukan ngarang. Ya, teman. Iya. Dan di hari-hari tertentu begitu ya, menurut dari Bapak Luluh tadi, katanya memang ada sesuatu yang janggal, seperti ada penampakan maupun suara begitu ya, ataupun suara jeritan ya, seperti apa ya istilahnya itu, penggambaran dari Sosok astral kondisi ya, saat itu. Gitu. Cerminan dari kondisi saat itu. Mungkin suara-suara seperti gamelan gitu ya. Iya, apalagi ini berdekatan sekali dengan Laut Selatan. Kita ketahui bahwa Laut Selatan itu terkenal dengan mistisnya. Iya, Ya. betul. Ini teman-teman, tanda Sri Myatun. Jadi tanda itu sinden ya. Sinden. Biasanya mengisi di acara-acara tayuban, wayang gitu kan. Wayangan, ludruk. Wayangan ludruk begitu ya. Yang menyanyi ya. Kalau istilahnya itu yang menyanyi. Joget juga nggak kayak gitu? Ya, Oh. ada istilahnya nari. Nah, juga. mungkin itu yang menjadi daya tarik penjajah itu, akhirnya menggebu-gebu nafsunya ya, Nafsunya. hingga menjadikan rebutan. Iya, apalagi menurut dari cerita tutur itu, Sri Myatun ini Mempunyai paras yang mempunyai cantik. paras yang sangat cantik. Primadona lah. Primadona. Sudah cantik jadi sinden. Iya. Tapi memang betul. Kebanyakan ya seorang sinden itu cantik-cantik loh. Betul, betul. Ya kan? Seorang sinden itu cantik-cantik gitu. Dan mungkin di waktu itu mengundang gitu ya, mengundang nafsu dari para penjajah yang masanya katanya di masa Jepang. Jadi, Memang lebih kejam Kang Jepang iya, itu ya. ditembak katanya kan. Ditembak. Serem banget ya. Ini banyak kisah yang bisa dipetik dari makam sinden ini. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.